Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fadila dengan NIM 121600023. Saya merupakan mahasiswa psikologi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2021 dari kelas E. Pada mata kuliah Statistik Inferensial ini, saya diampu oleh Bapak Farid Soleh Nurdin, Eskom Estat, dan pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Analysis of Variance atau analisis variance. Nah, ini merupakan hal-hal yang akan saya bahas di video kali ini, mulai dari definisi hingga ke kasusnya, sampai penggunaan SPSS bagaimana menganalisis variance. Untuk definisinya terlebih dahulu, jadi uji ANOVA ini adalah analisis statistik untuk menguji perbedaan rata-rata antar grup. Yang kedua, ini juga bisa didefinisikan sebagai bentuk uji hipotesis statistik yang tujuannya adalah mengambil kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik inferentif. Sedikit fakta bahwa analisis variance ini dikembangkan oleh Ronald Fisher yang membuat Exact Fisher, yang mana uji tersebut sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Lalu analisis ANOVA juga disebut sebagai analisis ragam, karena sumber-sumber yang didapatkan itu dipisahkan menurut keragamannya, sehingga kita bisa tahu nih, sumber-sumber mana yang menyebabkan keberagaman tersebut. Nah, lalu untuk ciri-cirinya, yang pertama itu ada 3 atau lebih populasi yang akan diuji. Kalau kita ingat di video sebelumnya, yaitu ada uji T. Dalam uji T itu hanya dua populasi, sementara perbedaannya pada analisis of variance ini terdapat 3 atau lebih. Yang kedua, skala ukurnya harus berbentuk rasio atau interval, dalam artian numerik, dan datanya itu merupakan data kuantitatif. Yang ketiga, parameternya harus parametrik. Kalau kita ingat di pertemuan sebelum-sebelumnya, yaitu pertemuan awal, di situ membahas mengenai parameter-parametrik yang mana harus dilakukan uji kenormalan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, tentunya di sini harus ada fungsi yang jelas bagaimana kita menggunakan analisis variance itu untuk apa. Nah, kegunaan dari ANOVA itu adalah untuk menguji rata-rata 3 atau lebih dari suatu populasi. Ini menurut Walpole dan rekan-rekannya pada tahun 2012. Lalu mengapa sih kita menguji hipotesis dengan ANOVA? Yang pertama, itu pastinya memudahkan analisis beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan risiko kesalahan yang kecil. Yang kedua, mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata antara kelompok sampel yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, analisis variance relatif lebih mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang lebih rumit. Yang keempat, ini memiliki keterkaitan dengan analisis regresi, yang mana analisis regresi itu merupakan metode yang dipakai untuk mengetahui ada atau tidaknya sebab akibat dari satu variabel dengan variabel yang lain. Lalu di sini ada statistik uji dan kriteria uji. Untuk statistik ujinya, H0 itu μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 ini akan sama. Dalam artian, rata-rata dari kelas A, kelas B, dan kelas C itu sama. Sementara untuk H1-nya, μ1 itu tidak sama dengan μ2 dan μ3. Menyatakan bahwa rata-rata nilai suatu ujian dari kelas A, kelas B, dan kelas C itu berbeda. Untuk kriteria ujinya, H0 akan ditolak jika F-hitungnya kurang dari sama dengan F-tabel atau P. Atau bisa juga p-value kurang dari sama dengan alfanya atau signifikansinya. Nah, di sini ada asumsi dan prinsip ANOVA. Asumsi di sini merupakan seperti syarat begitu. Untuk syaratnya sendiri adalah datanya berdistribusi normal. Nah, maka dari itu kita perlu menguji kenormalannya terlebih dahulu. Yang kedua itu memiliki varians atau ragam yang homogen. Yang ketiga, antar pengamatan saling bebas atau independen. Komponen-komponen dalam modelnya bersifat adiktif atau saling menjumlah. Untuk prinsip ANOVA, di sini ada within dan between. Untuk within sendiri merupakan ragam dalam kelompok, dan between adalah ragam antar kelompok. Jadi ada perbedaan gitu, ada keragaman antar kelompoknya. Sementara within itu ada keragaman tetapi dalam satu kelompok. Yang selanjutnya ada jenis-jenis ANOVA. Untuk yang pertama, ini ada ANOVA satu arah, yang mana digunakan untuk menguji perbedaan di antara 2 atau lebih kelompok, yang mana hanya terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Saya kasih contoh seperti ini. Dalam penelitian, ingin menguji bahwa seberapa efektifkah penggunaan pupuk terhadap daya tumbuh tanaman kentang.
Untuk jenis ANOVA yang kedua, ini ada ANOVA faktorial, yang mana merupakan pengembangan dari ANOVA satu arah, yang mana ada lebih dari satu faktor dan interaksinya yang dipertimbangkan. Pada ANOVA faktorial, interaksi atau kombinasi di antara faktor juga dipertimbangkan. Nah, untuk ANOVA dua arah, tiga arah itu termasuk juga kepada ANOVA faktorial. Jadi contohnya seperti ini. Karena tadi ANOVA satu arah hanya mempertimbangkan bagaimana pengaruh pemberian pupuk terhadap daya tumbuh tanaman kentang. Untuk ANOVA faktorial ini mempertimbangkan semisalkan frekuensi pemberiannya atau teknik pemberiannya, seperti itu. Jadi ada beberapa hal lain yang perlu dipertimbangkan. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus dari PowerPoint-nya Ibu Fitria, yang mana seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A, B, dan C. Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dan masing-masing kelas. Berikut ini merupakan data nilai uji matematika untuk kelas A, B, C. Lalu ujilah dengan alfa sebanyak 5%, apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai uji matematika dari ketiga kelas tersebut. Nah, di sini ada datanya. Lalu bagaimana sih cara mengoperasikan SPSS untuk menguji kenormalannya dan menguji analisis variansnya? Untuk pembahasan lebih lanjut, simak pada pembahasan berikutnya. Oke, sebelum masuk ke uji analysis of variance, kita perlu memasukkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah memasukkan data dari kelas A sampai kelas C, dan saya beri lambang. Untuk kelas A diberi nomor 1, sampai kelas C itu diberi nomor 3. Nah, langsung saja ke variable view. Di sini saya sudah menamakan yang nomor 1 itu nilai dan yang nomor 2 itu kelas. Karena kelas ini berbentuknya nominal, maka di bagian value saya beri tanda seperti ini. Nah, untuk desimalnya kita taruh di angka 0. Lalu untuk measure-nya, untuk nilai sendiri, scale, dan kelas itu sudah jelas nominal. Lalu setelah itu kita ke menu Analyze, lalu pilih General Linear Model, lalu Univariate. Nah, di sini kita masukkan nilai ke Dependent Variable, kelas ke Fixed Factor. Setelah itu save. Nah, di save ini kita centang di bagian Standardize. Kita klik continue. Setelah itu kita pilih post hoc. Nah, kita masukkan kelas ke post hoc test. Gunanya memasukkan kelas ke post hoc test ini, fungsinya adalah untuk mengetahui kelas mana saja yang memiliki keragaman. Lalu di sini kita centang Yan dan Ken, lalu klik continue. Oke, setelah itu kita masuk ke options, lalu kita klik di sini descriptive statistics dan homogeneity test. Oke, ini kita sudah memastikan bahwa significance levelnya adalah 0,05, lalu continue, lalu oke. Oke, sekarang sudah keluar outputnya, dan sekarang kita akan membahas terlebih dahulu hasil dari tes normalitasnya. Nah, untuk yang pertama, di sini sudah jelas terpampang bahwa di Kolmogorov-Smirnov hasil signya adalah 0,080. Dan Shapiro-Wilk hasilnya adalah 0,438, yang mana 0,080 dan 0,438 itu sama-sama lebih dari signifikansinya, yaitu 5% atau 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang tadi kita masukkan itu berdistribusi normal. Oke, untuk yang selanjutnya adalah kita memfokuskan pada tabel Levin Test of Equality of Error Variance. Nah, kita bisa lihat di sini yang di bold atau yang saya lingkari warna hitam. Di sini adalah based on mean. Nah, yang mana hasil signya itu adalah 0,639. Nah, untuk kriteria ujinya, ketika kita membahas mengenai kriteria uji, pastikan yang difokuskan adalah nolnya. Nah, H0 ini akan ditolak jika p-value itu kurang dari nilai signifikansi, yaitu nilai signifikansinya adalah 0,05. Karena 0,639 itu lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan H1 itu diterima. H1 itu apa? H1 itu berarti adanya kesamaan varian pada data tersebut. Oke, next pada tabel test of between subject effects, ini menentukan apakah ada kesamaan rata-rata atau tidak pada kelompok yang kita uji. Nah, di sini sudah keluar outputnya bahwa menyatakan di sini ada 79,543, dan di sini signya itu adalah 0,000, yang mana
kriteria ujinya sendiri adalah H0 akan ditolak jika p-value itu kurang dari A atau F hitungnya kurang dari F tabel. Nah, di sini sudah jelas dinyatakan bahwa p-value-nya itu adalah 0,000 dan nilai signifikansinya adalah 0,05. Maka dapat disimpulkan H0 ditolak. Nah, kesimpulannya adalah ternyata dari kelompok-kelompok yang kita uji tidak ada rata-rata yang sama, alias semua rata-ratanya itu berbeda. Oke, kita masuk ke tabel yang terakhir, yang mana di sini terdapat perbedaan subset antara kelas A, B, dan C. Bisa lihat ya yang di bold dan yang saya lingkari warna hitam di sini. Subset itu apa sih? Subset itu adalah himpunan. Nah, karena peletakannya itu berbeda-beda, maka dapat disimpulkan bahwa nilai dari kelas A, kelas B, kelas C itu tidak sama. Dan mengacu pada hipotesis statistik ANOVA-nya, dinyatakan bahwa H0 itu dari mu1, mu2, mu3 itu rata-rata nilai ujian matematika kelas A dan kelas B dan kelas C adalah sama, sementara yang H1 itu berbeda. Nah, karena di sini sudah jelas perbedaannya, maka dapat disimpulkan H0 ditolak, yang artinya rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C adalah berbeda. Mungkin cukup sekian pada pembahasan analisis of variance ini. Terima kasih sudah menyimak pembahasan dari awal sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.